kunjungan dan silaturahmi Pak Wakil Gubernur Jabar Pak UU di GOR SMA 1 Ciamis. Pengarahan sambutan dari Pak Kepala Sekolah SMA 1 Pak Suarman Guntar. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pendiri dan juga anak-anak yang memperkenalkan. Kegiatan berlangsung di GOR SMA 1 Ciamis. Pada kesempatan ini dapat dapat bertatap muka dengan Bapak Ibu. Kesempatan yang akan berlangsung dan kesempatan yang sangat baik. Selamat datang kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak dapat memberikan arahan kepada kami langkah-langkah apa yang harus kami kerjakan, kemudian kira-kira apa mudah-mudahan ini dapat kami laksanakan untuk memperbaiki layanan pendidikan di sekolah kami. Berkenaan dengan peristiwa pada Januari 2022, kami melalui Presiden Ciamis menyatakan hati dan sangat menyesalkan lahir Bapak. Dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari pihak sekolah, kami melaksanakan pengobatan kepada siswa-siswi kami yang dijaga juga kami sudah bersilaturahmi dan alhamdulillah kami didukung oleh berbagai pihak untuk kalau ini anak-anak lagi beberapa kali alhamdulillah kami juga dibantu oleh pihak pengobatan yang memberikan saya dan sekarang dari dan untuk pemulihan secara psikis dari trauma mungkin yang mungkin terjadi, kami juga dibantu oleh Ibu Wati dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alhamdulillah semua bekerja sama, semua bersinergi untuk menangani masalah ini. Bahkan dari pemerintah daerah, Ciamis, Pangandaran, dari Bapak Ibu alumni dan komite juga sama-sama prihatin dan sama-sama berusaha untuk segera masalah ini dapat teratasi sehingga kehidupan bersekolah di SMA 1 Ciamis dan masyarakat. Terus saya sampaikan Bapak, selama 1 minggu kemarin proses pembelajaran tidak terganggu, berjalan dengan sangat baik. Ini dapat ditanyakan kepada siswa dan Bapak Ibu. Alhamdulillah peristiwa kemarin walaupun memang cukup viral, tapi tidak sampai mengganggu proses pembelajaran. Yang selanjutnya juga kami berencana bahwa untuk memperbaiki sistem mengikuti sistem tentang ekstrakurikuler khususnya kepramukaan. Atas arahan dari Pak Sekda, dari Pak Kadis Provinsi, juga dengan dari Kuaran, maka sementara di moratorium, bukan hentikan Pak, penghentian sementara saja untuk mengevaluasi diri, untuk menentukan langkah-langkah yang tepat supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Karena secara umum, baik pasca atau yang lainnya itu merupakan kebanggaan dan sekolah kami Pak, kebanggaan. Jadi perlu dicatat oleh kita semua, sekolah tidak akan gegabah ya, tidak akan semena-mena untuk menghentikan kegiatan tersebut, hanya sementara saja untuk evaluasi. Barangkali nanti kami akan berusaha dengan institusi baik kepolisian maupun dari TNI Polri. Jadi insya Allah kami berintikat untuk memperbaiki diri dan saya sangat yakin dan percaya dengan dukungan dari Bapak kami dapat melaksanakan itu semua. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu arahan Wakil Gubernur Jawa Barat
Bapak Haji UU Ruzanul Ulum SE. Mohon maaf. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak KCD 13 atau yang mewakilinya. Kami persilahkan. Mohon izin Pak Wagub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wagub Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciamis, yang saya hormati unsur komite SMA Negeri 1 Ciamis, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Ciamis dan anak-anakku yang berbahagia. Sebelumnya mohon maaf Pak Wagub, saya sebagai Kasubag KCD 13 mewakili Bapak KCD 13, Bapak KCD mohon maaf tidak bisa menghadiri acara ini. Beliau sedang ada di Bekasi Pak, mohon maaf, dan malam menyerahkan kepada kami untuk mendampingi Bapak di SMA Negeri 1 Ciamis ini. Sebelumnya malah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini dengan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya silaturahmi ini kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah, sehingga kita datang ke rumah masing-masing, kita dibekali hal-hal yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kita. Salawat serta salam mulia tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita dan umatnya di akhir kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya tidak ingin mengulas Pak Wagub masalah kejadian, tapi bagaimana hadirnya. Tadi telah diuraikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sangat jelas sekali. Saya dari KCD 13 berdasarkan apa yang terjadi di SMA Negeri 1 Ciamis ini, sampaikan kata Pak Kepala itu viral di medsos. Tapi dengan viralnya ini mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Bukan pembelajaran cuma SMA Negeri 1 Ciamis saja. Kami dari KCD 13 mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua di KCD 13 utamanya. Dan juga pembelajaran bagi di Provinsi Jawa Barat. Apa pembelajarannya? Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin. Dan mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran, sebagai cobaan, sebagai ujian bagi kita untuk membenahi kegiatan-kegiatan, terutama ekstrakurikuler ya di luar jam kerja ataupun di luar ranah sekolah atau di luar wilayah sekolah. Sehingga bagaimana solusinya, bagaimana memperbaikinya, masa yang akan datang jangan sampai terjadi seperti ini. Saya membaca di medsos Pak Wagub ya, saya bukan miris ya, tapi mudah-mudahan itu di medsos ya tidak lama ya. Mudah-mudahan di medsos itu apa yang diterangkan atau apa yang dikabarkan ya, mudah-mudahan tidak sesuai ya, atau mudah-mudahan cuma sampai saat ini aja. Dan mudah-mudahan dengan datangnya Bapak Gubernur ke SMA 1 Ciamis ini, mudah-mudahan bisa menetralisasi kejadian-kejadian yang dikenakan di medsos, sehingga Bapak Wagub dengan datangnya ke sini atau dengan kunjungnya ke SMA 1 Ciamis ini, dan nanti akan berkunjung atau akan melihat kepada siswa-siswi atau siswa yang terjadi ataupun yang ada kejadian akan menengoknya. Mudah-mudahan nanti Bapak Wagub ini bisa menetralisasi kejadian-kejadian ini sehingga tidak ada simpang siur di medsos ataupun di mana, sehingga saya mengharapkan dengan datangnya Bapak
wagub ini kita tuh menetralisasi kejadian di SMA 1 Ciamis. Yang kedua, saya dari kader 13 mengharapkan atau menginginkan, tolong kepada Bapak dan Ibu, walaupun Bapak dan Ibu bukan sebagai pembina ekstrakurikuler, namun Bapak dan Ibu sebagai penanggung jawab di sekolah itu yang memang pernah dipenuhi ada kepala sekolah, tapi kita juga sebagai Bapak dan Ibu guru ataupun staf tata usaha, kita harus mengetahui kegiatan-kegiatan baik yang di luar ataupun di lingkungan sekolah, sehingga apabila ada kejadian kita itu tidak merasa kalau sudah aneh ataupun bagaimana. Jadi kita itu harus tahu. Seperti kejadian kemarin, mohon maaf ya, kejadian kemarin itu sampaikan viral. Apakah kurang pembinaannya atau pemantauan atau pengendaliannya? Tapi saya mengharapkan kejadian ini sekali lagi tidak terulang kembali. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kejadian ini tidak terulang kembali, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru khususnya dengan kepala sekolah, tolong tingkatkan komunikasi, tingkatkan koordinasi, tingkatkan kerjasama di antara kita, sehingga dengan adanya komunikasi, kerjasama dan koordinasi di antara kita akan tahu. Jangan sampai itu mah urusan pembinaan ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler. Saya mengharapkan Bapak kepala sekolah jangan terjadi begitulah. Jadi semua kita harus bertanggung jawab. Dan sekali lagi kejadian kemarin, mudah-mudahan saya kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan kepada siswa-siswi yang kemarin terjadi masalah itu, mudah-mudahan siswa-siswi itu cepat sembuh yang masih sakit, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sekolah. Dan tadi Bapak Kepala Sekolah alhamdulillah mengatakan kejadian kemarin tidak mengganggu efektivitas sekolah. Alhamdulillah ya, dengan kejadian kemarin tidak mengganggu efektivitas sekolah, dan mudah-mudahan karena SMA Negeri 1 Ciamis ini, saya tahu saya orang Ciamis asli di KCD 13, ini adalah SMK yang paling favorit. Betul lah, bukan saya bicara di depan Bapak dan Ibu. Ini SMA Negeri 1 Ciamis ada di KCD 13, SMA yang sangat favorit. Maka dengan kejadian kemarin, mudah-mudahan yang viral itu tidak mengganggu kefavoritan kita. Dan saya mengharapkan kepada siswa-siswi yang datang sekarang, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Jangan melihat kejadian kemarin. Kejadian kemarin kita kubur, kita lihat masa depan. Dan mudah-mudahan anak-anakku ya belajarlah dengan baik, dan kejadian kemarin kita tinggalkan, kita jangan ingat-ingat lagi. Dan mudah-mudahan kejadian tersebut kita bisa menyongsong, bisa menjadi pembelajaran untuk masa depan, bisa meningkatkan popularitas SMA Negeri 1 Ciamis ini ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Wakil yang saya hormati, rupanya dari kami dari perwakilan 13 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu arahan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji UU Ruzanul Ulum SE. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Mustafa
wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati yang mewakili KCD wilayah 13 Ciamis Banjar Pangandaran, hadir Pak Kasubag, Bapak Totong, orang Panumbangan, orang Ciamis. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMA N1 Ciamis, Bapak Suarman Guntara. Dan yang saya hormati staf, guru, PU, serta siswa-siswi SMA N1 Ciamis yang saya banggakan, Ketua Komite beserta anggota komite yang hadir yang saya hormati dan yang saya banggakan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah bisa menerima saya hadir di sini dan juga diberikan kesempatan serta waktu untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan para guru dan komite. Hadir para guru berapa orang? Ada yang guru? Tuh. Oh, dari sebelah sini. Guru-guru hanya perempuan. Oh, itu guru yang di belakang ya? Oh ya, terima kasih. Guru yang aktif di pramuka? Ada tuh? Ada 2 orang, 3 orang. Komite hadir? 4 orang? 3, 1 orang komite. Itu 3. Kelas 3? Kelas 2? Kelas 1? Terima kasih. Oh, P34, PP, TP2 ya. Tim Pusat Pelatihan Terpadu. Iya. Panjang ting artinya dinas. Aku bingung di provinsi TP4D ya. Nah, ya, seperti itu. Mewakili pemerintah ya, Kabupaten Ciamis. Dari perwakilan daerah hadir. Oh ya, terima kasih. Saya hadir ke sini ditugas oleh Pak Gubernur karena memang Gubernur kita ini kalau ada hal-hal yang viral begitu sangat respon karena dia senang sekali medsos, apakah viral itu negatif ataupun positif selalu direspon. Dibuktikan dengan adanya kegiatan yang viral akhir-akhir ini di lingkungan SLTA, maka beliau menugaskan saya untuk bersilaturahmi bertemu dengan para guru. Setelah saya berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah, dengan Pak KCD, yang biasa disampaikan itu adalah hal yang lumrah. Punten naon tidak sepengetahuan kami. Saya datang ke Bogor di saat ada yang tawuran sampai meninggal, bukan sepengetahuan kami. Saya datang ke Karawang tawuran, saya datang ke Sukabumi tawuran dan yang lainnya. Seperti itu yang kami terima di saat kami bersilaturahmi. Tetapi tidak apa. Itu menunjukkan bahwa kejadian itu adalah hal yang terjadi sehingga jawaban daripada kepala sekolah dan KCD lumrah seperti itu. Tetapi yang perlu kami ingatkan, saya dapat amanah dari masyarakat Jawa Barat bersama Pak Gubernur untuk membangun Jawa Barat, melaksanakan pembangunan, melaksanakan pemerintahan dan melaksanakan kemasyarakatan. 3 amanah kami yang harus dilaksanakan dari masyarakat Jawa Barat. Dalam pelaksanaan amanah tersebut, kami membagi tugas. Karena memang kita tidak bisa melaksanakan semuanya. Kita memakai manajemen, kita memakai organisasi, al-haqqu bila nidam, saya bilang mobil batil ma'an nidam, maka saya memakai manajemen sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pembangunan dalam bidang kesehatan diberikan kepada dinas kesehatan, pembangunan pendidikan diberikan kepada dinas pendidikan bersama insan-insan pendidikan dan dibantu oleh masyarakat termasuk komite. Artinya amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kami sudah kami bagi sesuai dengan tupoksi dengan dinas masing-masing. Makanya
apapun yang terjadi di lingkup dinas pendidikan yang bertaraf SLTA adalah tanggung jawab pemerintah, dan di mana tanggung jawab pemerintah itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tidak tanggung jawab dinas PU, tidak tanggung jawab dinas kesehatan, tapi yang tanggung jawab masalah pendidikan adalah tupoksinya dinas pendidikan dan dibantu oleh dinas-dinas yang lain. Maka salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai pimpinan datang ke SMA ini adalah bukti bahwa kami respon, kami tanggung jawab apapun yang terjadi tentang pendidikan tingkat SMA. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu Pak Guru, Ibu Guru, dan dengan hormat para kepala komite atau ketua komite, kepala sekolah, tolong jangan lalai dalam memantau kegiatan anak, baik selama belajar di sekolah sekian jam sampai jam akhir, ataupun di saat melaksanakan ekstrakurikuler. Berikan pemahaman kepada guru-guru oleh kepala sekolah dan KCD. Kemudian guru-guru berikan pemahaman terhadap siswa-siswi dilarang melaksanakan kegiatan yang mengatasnamakan sekolah, ekstrakurikuler, intrakurikuler, ataupun apa namanya, yang tidak ada izin, tidak ada komunikasi, tidak ada pantauan oleh pihak lembaga atau pihak sekolah tersebut. Kami yakin kalau sejak awal sudah dititik beratkan tentang hal itu kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada siswa, dibantu oleh komite, tidak akan terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak ada izin, tidak ada pemantauan, dan tidak tahu. Seorang pemimpin tidak cukup mengatakan saya tidak tahu. Seorang yang diberikan amanah tidak cukup, itu luar tanggung jawab saya. SK yang diberikan oleh kepala dinas sebagai kepala sekolah itu adalah hakikatnya SK dari gubernur, SK dari gubernur hakikatnya SK dari masyarakat itu sendiri. Jangan mencoreng nama provinsi karena kelalaian dan yang lainnya. Saya tidak menyalahkan kepada kepala sekolah, saya tidak menyalahkan kepada guru, saya tidak menyalahkan kepada KCD, tetapi mungkin kami sebagai pimpinan yang lemah, yang lengah terhadap mereka yang diberikan amanah oleh kami dalam melaksanakan tugasnya. Kami tanggung jawab. Karena kullukum ra'in mas'ul wa kullu mas'ul an ra'iyati. Maka untuk ke depan tolong kuatkan. Jangan ada kegiatan sekalipun itu termasuk ekstrakurikuler yang tidak ada informasi, tidak ada izin, tidak ada legalitas dari pimpinan. Dari geus mah anger we provinsi cek orang kabupaten teh, cek ibu tuh nya dicekal ke provinsi mah teu kapantau. Cek dinas yang lain tuh nya dicekal ke provinsi mah kumaha kita urus. Padahal provinsi sudah memberikan delegasi wewenang untuk mengurus SLTA kepada KCD. KCD sudah memberikan kepala sekolah, di dalamnya ada kewenangan, di dalamnya diskresi, di dalamnya ada anggaran dan yang lain. Maka ini adalah pelajaran yang terakhir kejadian ini, dan saya minta tidak terulang, tetapi tidak menutup kreativitas anak-anak untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang kreatif, untuk menjadi inovator di masa yang akan datang. Tetapi dorongan untuk menjadi orang kreatif, dorongan untuk menjadi orang hebat selalu ada dalam legalitas, selalu ada dalam pantauan, selalu diketahui oleh pihak sekolah.
Itu yang kami harapkan. Sekarang tidak ada baiknya saling menyalahkan. Tapi yang ada, mari kita buka lembaran baru, introspeksi diri, ihtisabun nafsi, supaya tidak terulang hal-hal yang diinginkan, sehingga amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kami selaku pimpinan di Jawa Barat, yang didelegasikan kepada kepala dinas, didelegasikan kepada KCD dan kepala sekolah, tidak khianat, tidak menjadi orang munafik. Karena salah satu orang munafik cirinya adalah dikasih khianat amanah. Ayatul munafiqina salasan, idza ahdasa kadzdzaba wa idza tu'mina khana wa idza fa'ala. Artinya bicara bohong, janji ingkar, dikasih amanat khianat, dikasih amanah oleh kami tapi tidak dilaksanakan, dikasih amanah oleh pemerintah tapi tidak dilaksanakan. Mana buktinya? Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alasan kami tidak tahu. Kami tidak saling menyalahkan. Kami tidak menyebut KCD dan ini adalah orang munafik yang tidak melaksanakan amanah, tidak. Tetapi mari kita ambil hikmahnya, karena kullu syai'in hikmatun, segala sesuatu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Mudah-mudahan hari ini viral, diketahui oleh 27 kota provinsi, diketahui oleh KCD 1 sampai KCD 13. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian semacam ini. Sudahlah tawuran sampai ada yang meninggal di Kota Bogor. Sudahlah tawuran yang ada di Karawang. Sudahlah tawuran yang di Sukabumi. Dan sudahlah kejadian yang seperti ini pertama dan terakhir, tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.